Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang yang saya hormati, saya muliakan. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Dan malam ini kita sudah berada di malam ke-17 bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 17 Ramadan tentunya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak asing lagi bagi kita, karena pada tanggal 17 Ramadan terdapat satu peristiwa besar, peristiwa yang sangat sakral yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Sebab 17 Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran, kitab suci yang paripurna, kitab suci yang tentunya sampai hari ini tidak ada yang bisa menandingi, baik dari segi kata dan kalimat, untaian kalimat yang ada di dalamnya, maupun segi bahasa yang sangat halus. Kemudian Al-Quran memuat segala aspek kehidupan, dan itu telah diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pertama proses terjadi turunnya ke bumi Allah ini dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia atau disebut Baitul Izzah. Dari langit dunia lalu Allah turunkan ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seorang hamba Allah yang mulia, ialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan pada waktu itu Rasulullah berada di Gua Hira, kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah
titik awal sebuah perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan manusia, di mana manusia pada saat itu tenggelam dalam lumpur kemaksiatan. Hidupnya terbelakang dalam bidang pendidikan, budaya, dan hampir semua sektor. Hukum tidak berlaku secara adil. Siapa yang kuat dialah yang menerkam yang lemah. Terus bergulir beratus-ratus tahun kejadian itu karena tidak ada kitab yang dijadikan pedoman oleh manusia. Kalaupun ada kitab sebelum Al-Quran, sudah tidak lagi dilestarikan oleh sepeninggalan rasul-rasul yang membawanya. Nah, saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Allah yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat berikutnya. Kalimat yang pertama diturunkan Allah adalah Iqra. Artinya bacalah. Perintah membaca ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada perintah salat, puasa, haji, zakat, syahadat. Tapi Allah memulai Al-Quran itu diturunkan pertama kali. Ayat yang pertama berbunyi Iqra, bacalah. Artinya semua manusia dituntut untuk membaca, menggali, mengkaji, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan itulah Rasulullah akan menjalani tugas-tugas beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi terakhir, Sayyidil Mursalin wa Khataman Nabiyyin. Kita pun sebagai umatnya untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita di muka bumi ini, tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan kehidupan kita hanya fisik dan ruh saja, tetapi harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas. Inilah yang harus kita renungkan dalam sebuah peristiwa nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Al-Quran ini bukan sembarang kitab. Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk petunjuk bagi semua manusia, siapapun dia. Jika dia menyatakan dan yakin bahwa dirinya manusia, tidak ada petunjuk yang lebih lengkap dan paling sempurna, melainkan petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah petunjuk, kata Allah. Al-Quran itulah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sampai hari ini pun Al-Quran itu tetap terjaga dan terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di muka bumi ini, dan kami yang akan menjaganya sampai hari kiamat nanti.
Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, sahabat dekatnya, untuk ditulis setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Jibril memantau lagi bacaan-bacaan Rasul. Jangan sampai ada yang salah setelah ditinggalkan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Terus diulang-ulang oleh Rasul, dipantau malaikat Jibril, dan tetap ditulis oleh Zaid bin Sabit setiap wahyu yang diturun. Sebab turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu. Nah, oleh sebab itu tentu saja kita wajib mengkaji, mendalami, dan yang paling penting adalah untuk mengamalkan kitab suci Al-Quranul Karim, karena Al-Quran merupakan petunjuk jalan kehidupan manusia, khususnya kita orang-orang yang beriman, petunjuk keselamatan hidup dunia wal akhirat. Bila mana kita telusuri perjalanan dan sejarah Al-Quran, tentu saja sangat luas sekali untuk mengupas kandungan isi Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Quran itu diturunkan bukan saja untuk mengkaji dalam satu masalah, tetapi seluruh persoalan kehidupan manusia, solusinya adalah Al-Quran. Oh, sekarang belum bisa. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi belum bisa mendapatkan solusi dari berbagai persoalan. Barangkali bukan Qurannya yang belum lengkap, daya talar kita, pemikiran kita, dan ilmu kita belum sampai sejauh apa yang diinginkan oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran. Makanya Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas, orang yang berpikir. Kalau orang yang sudah punya ilmunya luas karena membaca Iqra-nya mantap tadi, maka dia akan bisa memikirkan kejadian langit dan bumi beserta seluruh isi alam jagat raya ini, sesuatu yang tidak bermanfaat menurut logika, tapi orang yang punya ilmu bisa bermanfaat. Sesuatu yang tidak berguna bisa berguna. Sesuatu yang kotor, yang jorok, bila mana didesain dengan ilmu pengetahuan, justru menjadi benda yang paling mahal harganya. Itu harus didorong dengan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak akan didapati kecuali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu jalur intelektualnya, kemudian jalur spiritualnya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang cerdas tadi, allazina yazkurullah, senantiasa ingat kepada Allah, baik dalam keadaan dia berdiri, dia sehat, dia kaya, dia senang, dia menjadi pejabat, sampai duduk dia sebagai rakyat biasa, sampai dia berbaring pun nggak punya daya kekuatan, tapi selama dia punya ilmu pengetahuan, maka tetap dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang yang semakin cerdas sebenarnya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kecerdasannya itu
dibentengi dengan iman dan takwa kepada Allah yang berlandaskan Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita manfaatkan hidup kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Abdalu ibadati ummati fi Ramadan tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatku di bulan Ramadan, kata Rasul, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak saja dibaca, tapi dipahami isinya, dan yang paling penting adalah diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga anak-anak kita senantiasa rajin tekun belajar Al-Quran sampai dia menghafal Al-Quran 30 juz, dan kita pun semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan berkat dari Al-Quran yang kita amalkan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.